Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGMP IPS Sukoharjo mempersembahkan media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 2 dengan pembahasan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Di masa new normal ini, untuk melawan COVID-19, kita harus menerapkan disiplin 3M, yakni selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Selanjutnya, kita harus menjaga jarak dari kerumunan. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, terlebih dahulu kalian berdoa terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kalian menyiapkan alat tulis kalian. Dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Bertanya-tanya, perlu nggak sih sejarah masa lalu itu dipelajari? Perlu dong, nah. Bingung deh, buat apa sih Bu sejarah masa lalu itu dipelajari? Biar kita tahu asal-muasal kita dan kita bisa belajar dari pengalaman. Apa aja yang harus dipelajari, Bu? Oke, mari kita simak penjelasan Ibu. Check it out. Materi pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kita mengenal masa praaksara. Yang kedua, kita mempelajari nilai-nilai budaya pada masa praaksara. Yang ketiga adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian masa praaksara. Kedua, kalian bisa menjelaskan nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir adalah kalian bisa mengetahui jalur migrasi kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Pada materi pertama, kita akan mengenal masa praaksara. Praaksara merupakan nama lain dari prasejarah. Pra artinya sebelum dan aksara artinya huruf. Nama lain praaksara dan prasejarah juga bisa disebut dengan nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka adalah tulisan. Jadi, masa prasejarah atau masa praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Kapan sih praaksara itu dimulai dan kapan sih berakhirnya? Masa praaksara itu dimulai sejak manusia ada di bumi. Dan masa praaksara itu berakhir setelah manusia mengenal tulisan, dan setiap bangsa itu tidak selalu sama. Selanjutnya, sumber informasi untuk mengenal masa praaksara yang pertama adalah melalui fosil. Fosil adalah sisa-sisa tulang belulang, tumbuhan, hewan, maupun manusia yang telah membatu karena terpendam dalam lapisan tanah. Yang kedua adalah melalui artefak. Artefak adalah peninggalan masa lampau berupa alat kehidupan atau hasil budaya yang terbuat dari batu, tulang, kayu, dan logam. Adapun ilmu yang mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala untuk menyusun kembali kehidupan manusia dan masyarakat pada masa lampau disebut arkeologi. Materi selanjutnya adalah tentang nilai-nilai budaya masa praaksara. Yang pertama adalah nilai religius atau kepercayaan. Nilai ini mencerminkan adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang berkuasa atas mereka, sehingga manusia masa praaksara berusaha membatasi perilakunya. Contoh kepercayaan yang dianut manusia praaksara adalah animisme dan dinamisme.
Nilai yang kedua adalah nilai gotong royong. Masyarakat prasejarah hidup secara berkelompok. Bekerja untuk kepentingan kelompok bersama, membangun rumah juga dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya bangunan-bangunan megalitikum yang dapat dipastikan dilakukan secara gotong royong atau bersama-sama. Yang ketiga adalah nilai musyawarah. Nilai ini sudah dikembangkan oleh masyarakat prasejarah dalam hidupnya seperti dalam pemilihan pemimpin masyarakat dalam usaha pertanian dan perburuan hewan. Nilai yang keempat adalah nilai keadilan. Sikap ini sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat prasejarah sejak masa berburu, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan tenaga dan kemampuannya, sehingga tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Sikap keadilan ini berkembang pada masa perundagian, yaitu pembagian tugas berdasarkan keahliannya. Nilai yang kelima adalah nilai tradisi bercocok tanam, yang berkembang sampai saat ini dengan bertani. Yang terakhir adalah tradisi bahari atau pelayaran. Untuk materi selanjutnya, kita mempelajari tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak pendapat yang bermunculan terkait dengan dari mana sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli sejarah saling mengeluarkan argumennya disertai dalih pembenaran dari dugaannya masing-masing. Yang pertama adalah dari Paul dan Fritz Saracen, atau yang bisa dikenal dengan Saracen bersaudara. Mereka berpendapat bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit hitam dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu. Daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan kepulauan Indonesia. Selanjutnya, penduduk asli yang tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Vedda oleh Saracen. Suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di kepulauan Indonesia. Jalur migrasi penyebaran manusia di Indonesia. Silahkan kalian amati peta yang ada di video kalian. Nah, kalian bisa lihat bahwa jalur migrasi penyebaran manusia masuk ke Indonesia ada 2 jalur, yakni garis yang berwarna merah yang disebut dengan Proto-Melayu atau disebut juga dengan Melayu Tua. Sedangkan garis yang berwarna hitam disebut dengan Deutero-Melayu atau biasa disebut dengan Melayu Muda. Kedua ras tersebut memiliki ciri-ciri fisik yaitu rambut lurus, kulit berwarna kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Kedatangan bangsa Proto-Melayu ke Indonesia terdapat 2 gelombang. Gelombang pertama yaitu melalui daerah Yunan, kemudian ke Indochina, ke Siam, ke Semenanjung Melayu, kemudian masuk ke Indonesia melalui Pulau Sumatera dan pulau sekitarnya. Gelombang kedua yaitu melalui daerah Yunan, kemudian ke Kepulauan Ryukyu di Jepang, masuk ke Taiwan, kemudian ke Filipina, ke daerah Sangir, kemudian masuk ke Indonesia melalui Sulawesi. Sedangkan jalur migrasi Deutero-Melayu masuk ke Indonesia melalui daerah Yunan, Teluk Tolkien, Indochina bagian utara, Vietnam, Semenanjung Malaka, kemudian masuk melalui Pulau Sumatera,
Jawa, Nusa Tenggara, dan sekitarnya. Untuk persebaran suku di Indonesia bisa kalian amati. Untuk daratan Asia Yunan Utara kemudian terpecah menjadi 3, yakni Papua Melanozoik atau Melanesia, kemudian ada ras Proto-Melayu atau Melayu Tua, dan Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Nah, kalian bisa mengamati persebaran suku di Indonesia. Nah, anak-anak, kita sudah selesai ya mempelajari materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu serta wawasan kalian mengenai masa praaksara. Untuk selanjutnya, kalian akan mempelajari periodisasi pada masa praaksara. Nah, tetap semangat belajar ya anak-anak meski di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.